Pemirsa, selama ini kita melihat pembangunan lingkungan di sekitar kita sebagai pembangunan fisik untuk menunjang aktivitas masyarakat kita. Tapi apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2007, pemerintah mulai melakukan pembangunan berbasis masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PNPM Mandiri. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan salah satu unit kerja pemerintah yang melaksanakan PNPM Mandiri tersebut untuk pemukiman di wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini sangat menarik untuk kita simak bersama bagaimana kebijakan program ini dan lebih penting lagi bagaimana kebijakan ini didukung oleh pemerintah daerah serta realisasi pelaksanaannya oleh masyarakat. Mari kita simak penjelasan Direktur Jenderal Cipta Karya mengenai program ini. Pada dasarnya PNPM Mandiri bidang Cipta Karya adalah upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur. Program ini pada intinya ada 3. Yang pertama adalah program PNPM yang ada di perkotaan, yang kedua yang ada di pedesaan, yang disebut PPIP, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan yang ketiga juga di pedesaan yang sering kita sebut adalah program infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Pada prinsipnya ada 2 perbedaan. Yang pertama dari sisi lokasi. Kalau P2KP itu berada di perkotaan, jadi pembangunan infrastruktur di perkotaan. Sedangkan PPIP dan BISU adalah pembangunan infrastruktur di pedesaan. Itu perbedaan pertama. Sedangkan perbedaan kedua adalah pada substansinya. Kalau P2KP dan PPIP itu lebih ditekankan kepada infrastruktur yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Sedangkan BISU lebih kepada mendukung dibangunnya infrastruktur sosial ekonomi seperti posyandu, puskesmas, dan lain-lain sebagainya. Seperti halnya BKM-BKM yang sudah selesai melakukan proyeknya, sebaiknya diberikan kesempatan untuk channeling, baik dengan perbankan maupun CSR dari beberapa perusahaan. Program-program yang sudah disusun oleh mereka dalam bentuk program 5 tahun atau yang kita sebut program penanggulangan kemiskinan Pronangkis itu sebaiknya digabungkan atau diadop oleh program-program yang disusun oleh pemerintah kabupaten, apakah itu Musrenbangnas, apapun dalam bentuk-bentuk lain. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan atau disingkat P2KP merupakan salah satu kegiatan PNPM Mandiri yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Program ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas lingkungan, pengembangan ekonomi masyarakat kecil, dan peningkatan modal sosial dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Sejak dijadikan sebagai salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, P2KP sudah dilaksanakan di 11.014 kelurahan yang ada di 267 kabupaten atau kota di 33 provinsi di Indonesia. Masyarakat didampingi untuk memiliki kelembagaan yang representatif dan akuntabel, memiliki program jangka menengah untuk penanggulangan kemiskinan, dan diberikan dana stimulan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan langsung. Dari hasil pemilihan dari tingkat basis, dari tingkat wilayah, dalam hal ini tingkat RT, kemudian tingkat RW, dan kemudian pada tingkat kelurahan. Nah, dari pemilihan tersebut didapat personil BKM sebanyak 17 orang, diantaranya unsur perempuan, yaitu 7 orang, dan untuk laki-lakinya 10 orang. Nah, dari 17 orang ini kemudian mengangkat unit-unit pelaksana yang akan membantu kegiatan yang ada di BKM. Kemudian BKM Muarasari sendiri itu bertugas sebagai motor penggerak masyarakat dan sebagai wadah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat, di mana kami berhasil menyusun program pembangunan jangka menengah atau program penanggulangan kemiskinan yang di dalamnya ada rencana tahunan. Nah, itu hasil kesepakatan masyarakat dan BKM berusaha untuk merumuskan itu. Nah, kemudian juga kami dari pihak BKM itu murni, kami adalah sebagai pengabdi masyarakat, karena kami berniat bahwa kami ingin memajukan wilayah kami dengan pengabdian yang total. Dalam hal setiap kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat, kami selalu menempelkan papan informasi kegiatan. Akan tercantum kegiatannya apa, kemudian berapa dana yang akan dilaksanakan, baik itu dana dari BLM, dalam hal bantuan dari pemerintah, kemudian juga dana swadaya,
kemudian juga di situ akan dimunculkan volume kegiatannya, kemudian nama pelaksana KSM-nya, dan di situ juga jangka waktu pelaksanaan. Salah satu kota yang telah didampingi oleh P2KP adalah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Didampingi sejak tahun 1999, masyarakat sudah merasakan dampak dari program ini. Bahkan, pemerintah daerah menyambut baik dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan. Tentang penanggulangan kemiskinan ini memang peran pemerintah daerah sangat signifikan, karena ada namanya kemiskinan struktural, di mana kemiskinan masyarakat sangat dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah daerah. Dan kami sangat menyambut gembira dengan program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat tentang P2KP, penanggulangan kemiskinan perkotaan pada tahun 1999, dan juga pada tahun 2007 kami telah melakukan suatu pendampingan terhadap program PNPM. Dan alhamdulillah bahwa pemerintah Kota Bogor memiliki suatu komitmen untuk memberikan suatu sharing partisipasi, telah mengalokasikan dana sejumlah 9.750 miliar rupiah. Dan pada tahun 2010 pun kami telah menganggarkan dana pendampingan tersebut di atas 6 miliar lebih. Dan mudah-mudahan partisipasi penanggulangan kemiskinan ini dapat diawali oleh masyarakat, dan partisipasi masyarakat ini sangat penting, dan terus kita coba seluruh kelurahan memiliki suatu kemandirian di dalam penanggulangan kemiskinan ini. Manfaatnya sangat besar sekali untuk masyarakat kami di wilayah Kulon Pabaton, khususnya yang pertama kaitannya dengan kemandirian mereka di lapisan bawah. Pertama di bidang ekonomi, dengan adanya kegiatan ekonomi maka warga kami khususnya yang ekonomi bawah itu pendapatan meningkat. Yang kedua di bidang sosial, yaitu ada dua kegiatannya, kesehatan dan pendidikan, dan alhamdulillah memang di kami kedua program ini sangat menyentuh langsung ke lapisan bawah. Dan yang ketiga di bidang infrastruktur, dan alhamdulillah bisa dilihat dari mulai 2004 sampai 2009 yang ada di wilayah Kelurahan Pabaton ini, khususnya infrastruktur lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah dengan adanya jembatan ini saya bisa memotong jalan lebih cepat 1 jam ke arah langganan-langganan saya. Kata nama biasa jembatan Awi, orang bulak-bulak kata tadi. Posyandu ini sekarang gede, lengkap, dekat dari rumah, ada bidan dan nyaman. Kalau posyandu dulu di sana jauh dari rumah, sempit, dekat jurang, takut anak-anak pada main di dekat jurang, takut jatuh. Posyandu ini dibangun dari biaya PNPM 19.500.000. Sekarang kami senang bisa mandi di tempat yang bersih. Dulu airnya kotor dan bau. Yeay! Setelah saya menerima bantuan dari PNPM, usaha saya lebih berkembang. Sekarang saya diusulkan dari BKM untuk pinjaman ke Bank Mandiri, diberi modal supaya lebih besar lagi, usaha saya lebih maju lagi. Saya mau mengembangkan usaha, tapi saya tidak ada modal. Terus setelah itu saya mencoba untuk mengajukan pinjaman ke PNPM. Dan alhamdulillah usaha saya terus ada pengembangan sampai saya rasakan sendiri manfaatnya untuk keluarga saya dapat menghidupi keluarga saya dengan layak. Pemirsa, kita baru saja menyaksikan salah satu kegiatan PNPM Mandiri Bidang Cipta Karya di perkotaan yang disebut P2KP di Kota Bogor. Sekarang kita simak bersama bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Bidang Cipta Karya itu di wilayah pedesaan. Kegiatan berikut ini adalah salah satu kegiatan PNPM Mandiri Bidang Cipta Karya di perdesaan yang disebut Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau disingkat PISHU. Sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pada tanggal 6 Agustus 2008,
PISU berupaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan harapan kemiskinan dan pengangguran dapat segera dikurangi. Percepatan ini dilakukan dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur skala kecil. Infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, tambatan perahu. Infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian. Infrastruktur untuk meningkatkan pemasaran pertanian seperti pasar, gudang produksi, infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti bak penampung air bersih, perpipaan, sumur pompa tangan, dan MCK. Infrastruktur pendidikan seperti rehabilitasi gedung SD, termasuk pengadaan meja belajar, kursi, dan papan tulis. Infrastruktur kesehatan seperti rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa. Dana bantuan langsung masyarakat yang berasal dari APBN tahun 2009 sudah diterima masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa sebanyak Rp499.978.000. Dana ini telah digunakan oleh 9.885 LKD untuk pembangunan infrastruktur skala kecil di 2.293 desa. Jumlah tenaga kerja yang terlibat selama pelaksanaan infrastruktur sebanyak 148.200 kepala keluarga. Program PISU sangat didukung oleh 9 pemerintah provinsi dengan menyediakan dana pembinaan sebesar 1,78 miliar dan oleh 32 pemerintah kabupaten 21 miliar. Selain itu, pemerintah kabupaten telah mengadakan pembangunan infrastruktur senilai 508 miliar sebagai dana activity sharing, melebihi dari yang dipersyaratkan sebesar 13% dari total BLM yang diterima pemerintah kabupaten. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan PISU tahun 2009 Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang berlangsung dengan baik. Alokasi dana sebesar 20 miliar per tahun tersebar di 12 kecamatan dan 104 desa. Pelaksanaan konstruksi fisik dari APBN yang dilaksanakan oleh LKD-LKD di tingkat desa secara keseluruhan telah selesai 100% dengan kualitas fisik yang cukup baik. Sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Departemen PU. Mudah-mudahan hal ini tahun 2010 ini atas nama Bupati melaksanakan lebih baik lagi. Saya sangat senang karena semua siswa bisa masuk pagi. Saya berharap kepada pemerintah untuk menambah 1 lokal lagi karena ada 1 kelas untuk 2 paket pembelajaran. Manfaatnya agar semua bisa belajar dengan tenang. Sebelum dibangun jembatan ini, kami menggunakan hasil produksi dari dalam ini menggunakan rakit begitu. Jadi dengan dibangunnya ini dampak positif sekali ya. Sekarang kendaraan besar bisa masuk ke dalam dan hasil produksi masyarakat bisa langsung sampai kepada perusahaan yang menampung hasil produksi ini. Bagaimana usaha dan pelaksanaan dari Bapak selaku supir yang memakai jalan ini? Saya selaku supir Pak ya, kalau dari muatan arti kata itu membawa sawit itu cuman muatan 4 ton Pak. Itu sudah maksimal Pak ya. Nah, cukup 4 ton saja Pak. PMPM Pisau sangat bermanfaat khususnya untuk masyarakat di pedesaan dan ini dicerminkan dengan adanya partisipasi masyarakat karena bisa memperdayakan masyarakat. Kami melaksanakan kegiatan di lapangan yaitu dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. Ini dalam pembangunan daripada jalan-jalan ekonomi dan jalan-jalan transportasi, di mana selama ini kami merasakan bahwa di kecamatan Lembah Masurai maupun kecamatan di sekitarnya ada 3 kecamatan ini terkendala dengan transportasi jalan, Mbak. Harapan saya kepada pemerintah pusat tentu ke depan tetap dilanjutkan dan memberikan pengawasan dan petunjuk seperti sekarang ini sudah baik sekali.
Dan bagi masyarakat, apabila ada program PNPM Pisau ini, betul-betul laksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk, dan dilaksanakan secara kebersamaan, sehingga manfaatnya juga baik dan sangat menentukan oleh masyarakat itu sendiri dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada tahun 2010 ini, jumlah dana bantuan langsung masyarakat PISU yang bersumber dari APBN besarnya 419,5 miliar. PISU ini akan dilaksanakan di 237 kecamatan, 34 kabupaten, dan 9 provinsi. Pemirsa, telah kita saksikan bersama bahwa ternyata masyarakat sangat merasakan manfaat dari program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Hal menarik yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa masyarakat miskin merupakan aktor utama dalam pembangunan dengan segala keterbatasannya. Ternyata mampu menyusun sendiri program dan melaksanakan pembangunan, serta melaksanakan dan mengelola sendiri hasil pembangunannya. Inilah yang disebut proses pemberdayaan masyarakat di dalam PNPM Mandiri. PPIP diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan. Komponen program PPIP ini terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu pengembangan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur perdesaan, dan meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal. Lingkup pembangunan infrastruktur perdesaan yang dibiayai oleh PPIP adalah pembangunan jalan dan jembatan, drainase, irigasi perdesaan, dan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan. Dana bantuan langsung PPIP disalurkan kepada masyarakat desa sebesar Rp250 juta. Marilah kita simak bersama profil kegiatan PPIP atau RIS PNPM Mandiri tahun 2009 di Provinsi Lampung berikut ini. Tahapan-tahapan dari program RIS PNPM itu sendiri adalah yang pertama, Musyawarah Desa 1. Itu adalah pembentukan OMS, di mana OMS itu adalah organisasi masyarakat setempat, terdiri dari 5 anggota. Tahapan yang kedua, yaitu musyawarah desa kedua, itu sering nanti kita sebut dengan Musdes 2. OMS akan menyusun program jangka menengah, sering kita kenal dengan PJM. Setelah itu RKM, setelah itu ada penyusunan rencana anggaran biaya. Memasuki tahapan yang ketiga, kita akan menandatangani SP3, kontrak kerja antara OMS dengan satuan kerja kita. Kami sangat bersyukur atas bantuan RIS PNPM Mandiri ini karena dalam pengerjaan atau cocok tanam para petani di Desa Hurun ini tidak susah. Karena pada waktu itu susah dalam pengairannya. Bahkan sering kalau musim kemarau sering terjadi kekeringan. Tapi setelah adanya program RIS PNPM ini, alhamdulillah debit air itu mencukupi. Semenjak ada jembatan ini, akses saya lebih cepat ke kota, sehingga bisa menjual barang dagangan saya lebih mudah. Bisa lebih cepat nyampe ke sekolah, tidak memerlukan waktu yang lama. Sebelumnya ya cuman jembatannya nggak bagus seperti ini, masih goyang. Kan suka bolong-bolong, melewati kali, kalau kalinya banjir kita nyampe ke sekolahnya itu lebih lama. Tapi sekarang udah enak gitu. Dulu sebelum ada air bersih, kami ambil airnya jauh, sekitar 2 kilo, lagian nanjak turunnya misalnya, apalagi kalau musim hujan, dia licin.
Sekarang alhamdulillah adanya air bersih, isinya bisa mudah ngambil air. Alhamdulillah dari dana RIS PNPM kami mendapat bantuan senilai 250 juta dengan membangun saluran perpipaan sepanjang 4.600 meter. Dari swadaya masyarakat kita membuat bak sebanyak 6 buah bak dengan nilai total dana ya Bu ya, itu sejumlah 41 juta. Sejak terimanya adanya bantuan RIS PNPM Mandiri ini, masyarakat tadinya buang BAB di ruangan terbuka. Dengan adanya bantuan RIS PNPM ini, masyarakat bisa memanfaatkannya, apalagi MCK-nya posisinya di pemukiman penduduk. Karena waktu itu kondisi jalan ini kalau musim hujan kan becek, jadi tidak bisa dilalui, sehingga masyarakat itu menginginkan untuk pelaksanaan RIS PNPM itu di samping 2 jembatan ini dibangunlah talut jalan. Permasalahan kemiskinan sebetulnya banyak benar di tempat saya ini, cuma diantaranya karena ini menyangkut infrastruktur jalan, maka infrastruktur jalan itulah yang merupakan masalah kemiskinan di desa kami, terutama infrastruktur jalan dari desa ke dusun, dari dusun ke dusun. Ternyata dengan adanya program yang langsung pemberdayaan masyarakat ini sangat memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini, merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, kemudian memanfaatkan sendiri, sehingga kemungkinan terpeliharanya program hasil-hasil dari pembangunan infrastruktur ini akan sangat terjaga. Ya. Dengan adanya program PNPM ini, RIS ya, ini sangat membantu terutama pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah pekon-pekon atau pedesaan kita. Dan kenapa ini sangat didukung oleh pihak pemerintah Kabupaten Tanggamus maupun masyarakat? Karena ini kan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat itu. Paling tidak terjadi perguliran secara ekonomi. Untuk pelaksanaan nanti itu mesti ya apa yang sudah pedoman yang sudah kita tentukan, seperti keterlibatan wanita, masyarakat miskin ya, pelaksanaannya harus bagus, itu bisa dipenuhi dengan baik. Tugas pemerintah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada seluruh pemerintah kabupaten maupun kota untuk jangan lupa selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program-program ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada RIS PNPM. Terima kasih RIS PNPM Mandiri. Terima kasih RIS PNPM Mandiri. Dilanjutkan saja, ya lanjutkan, karena masyarakat sangat membutuhkan. Terima kasih